Kita sudah melewati tahapan 10 hari yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus evaluasi selama 10 hari yang pertama kemarin, apakah Ramadan kita baik-baik saja, biasa saja, atau luar biasa. Kalau awal-awal ketika Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, softnya sampai full Pak? Masya Allah. Sekarang semakin maju. Nopo maju? Softnya. Ya, tapi saya yakin yang maju ini, orang yang menetap dan maju, termasuk yang maju ini adalah yang benar-benar maju imannya, benar-benar maju takwanya. Ya, maka di bulan Ramadan ini kita harus husnudon, harus berprasangka yang baik. Oh, orang-orang yang tidak sholat tarawih saat ini berarti mencari masjid yang lain untuk sholat Qiyamul Ramadan. Jangan dipaidu nggih. Lah iya awal-awal tarawih, kedua, ketiga, mari ngono ngilang nang dia isi. Nah, ndak usah Pak. Kita husnudon dan kita doakan. Ya semoga semakin terakhir semakin maju imannya nggih, dan tetap softnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ramadan. Maka Pak, ayo kita evaluasi kemarin-kemarin 3 hal yang kita itu merupakan amalan pokok dalam Ramadan yang sering asatid atau para ustadz menyampaikan, yaitu sholatnya, yaitu interaksi dengan Al-Qur'annya, yaitu sedekahnya. 3 hal ini monggo di cross check lagi. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan seperti ulama-ulama dulu, orang-orang yang soleh dulu itu menjaga sholatnya 40 rakaat Bapak Ibu, 40 rakaat. Ulama-ulama dulu itu 17 rakaat sholat wajib pasti, kemudian 11 rakaat Qiyamul Ramadan 8, kemudian ditutup dengan witir, sisa 12 rakaat itu adalah sholat sunnah rawatib. Dan ulama-ulama dulu tidak pernah meninggalkan itu dan menjaganya dengan baik. Bahkan 12 rakaat sholat sunnah rawatib, sahabat-sahabat Nabi ketika mendengarkan langsung dari Rasulullah, kemudian memastikan, saya setelah Rasulullah menyampaikan ini ada sholat sunnah 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Karena ada embel-embel di belakangnya, banallahu baitan fil jannah, Allah langsung yang mendirikan istana Pak. Kalau di surga kan semua keinginan kita kan dituruti Pak. Tapi kalau Allah sudah menyediakan fasilitas, Allah yang membangunnya, Allah yang membuatnya, itu sungguh suatu kehormatan yang luar biasa untuk kita. Maka sahabat berikrar, setelah hadis ini saya akan mengamalkan dan saya tidak akan tinggalkan. Kita cross check, apakah 40 rakaat masih ada yang bolong-bolong? Syukur-syukur ditambah tahiyatul masjidnya, ditambah sholat duhanya, ditambah ada sholat sunnah mutlak yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, monggo ditambah, silahkan. Supaya apa? Supaya kita terjaga betul-betul Pak. Dan bahkan kalau yang kedua, interaksi dengan Al-Quran. Interaksi Al-Quran kalau sekarang sudah masuk 10 bahkan 11 sekarang, berarti secara logika 1 hari 1 juz, berarti semuanya sampun 10 juz nggih? Sampun? Alhamdulillah. Saya husnudon Pak ya. Saya yakin ya pasti punya target 1 hari 1 juz. Kalau sekarang bisa 10 juz atau bahkan kemarin bisa khatam 1 Al-Quran Ramadan kemarin, maka Ramadan tahun ini kalau bisa naik 2 kali khatam.
Ya, kalau saya tanya dulu ya kepada murid saya pada tanggal 5 Ramadan kemarin, saya tanya berapa baca Al-Qur'annya. Ada yang bilang 3, ada bilang 4, ada yang bilang separuh juz. Kemudian ada satu anak yang membuat geleng-geleng kepala. Tanggal 5 Ramadan itu sudah 16 juz, Pak. Mungkin itu biasa bagi orang-orang yang sering baca. Saya yang satu hari targetnya 1 juz bahkan lebih, itu geleng-geleng kepala. Ya Allah, luar biasa, masih 5 Ramadan sudah 16 juz. Berarti anak ini faham, Pak. Ramadan itu ketika interaksi dengan Al-Quran, satu hurufnya itu tidak alif, itu tidak 1 huruf pahalanya, bahkan tidak 10 huruf. Kan di luar Ramadan 1 huruf dikali 10. Kalau dalam Ramadan 1 hurufnya bisa dikali 100, Pak. Bisa dikali 1000, bisa dikali 1 juta kali lipat. Itu semua Allah yang ngatur. Karena Allah berfirman dan disampaikan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan amalan di dalamnya itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Kalau aku balas 100 kali lipat itu urusanku, kata Allah. Kalau mau 1000 itu urusanku. Yang penting seseorang itu ikhtiar iman wahtisaban, iman dan atas dasar mengharap ridha Allah semua amalannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 10 hari yang pertama kemarin, kalau sholat kita bolong dari 40 rakaat, ayo kita pol-polkan di 10 hari yang kedua. Karena Ramadan ini kalau menurut Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah jumlahnya hanya 29. Kalau nanti nunggu pemerintah Ru'yatul Hilal enggak tahu 30 atau 29. Yang penting entah 29 atau 30-nya, yang penting kita 20 hari terakhir nanti kita harus pol-polan. Baca Al-Qur'annya harus maksimal, Pak. Masa anak kecil tadi bisa, nanti kita alasan. Nopo alasane? Lah arek cilik gak mikirno kerja, gak masak, gak ngomong. Iku kan alasane wong gerang, Pak. Anak kecil itu sibuk sesuai dengan porsi kesibukannya sendiri. Belajar dia bilang sibuk, ya wajar, Pak, karena dia masih pelajar. Wah, aku sibuk mang sekolah kok. Nah, menurut dia sibuknya ya seperti itu. Kita ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka jangan sampai alasan. Dan bahkan para asatid pun sepakat kalau ibadah itu harus dipaksakan, Pak. Kalau kita tidak memaksakan diri 1 hari baca 1 juz, selamanya sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah kita membaca 1 juz kalau nggak dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan, lama-lama akan terbiasa, akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan kita. Monggo kita perbaiki, ya sedekah kita perbaiki, dan kita harus berikrar, Pak. Mulai awal Ramadan, kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Jangan sampai dalam Ramadan yang penuh ampunan masih belum Allah ampuni. Dalam Ramadan yang penuh dengan limpahan pahala luar biasa masih tidak diberikan pahala. Eman dan sayang, belum tentu tahun depan kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Maka harus semaksimal mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kecepatan nggih. Mboten. Mangkit witire sampai jam 9 nggih. Oh, mulai kabeh siji-siji. Nggih, ya sewajarnya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.